Selamat siang, Ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Tunas Baru Lampung Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya PT Tunas Baru Lampung Tbk disebut perseroan serta hadirin yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan selanjutnya disebut rapat. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka selanjutnya disebut POJK nomor 15 garis miring 2020 Pasal 15 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat secara sirkuler terakhir ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2024, maka saya selaku Komisaris Perseroan akan memimpin rapat ini selaku Ketua Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan POJK nomor 15 garis miring 2020, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di pasar modal lainnya, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, memberitahukan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tanggal 22 April 2024. Dua, melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia perseroan www.tunasbarulampung.com dan situs web penyedia e-rups melalui aplikasi easy.kc masing-masing pada tanggal 6 Mei 2024 dan 21 Mei 2024. Maka sebelum rapat ini diteruskan, saya ingin menanyakan kepada Bapak Notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan akan atau diwakili dalam rapat, dan apakah jumlah saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi ketentuan quorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan rapat ini. Kepada Bapak Notaris, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, quorum rapat dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 tahun 2020, pasal 16 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Admitra Jasa Korpa, jumlah modal di store perseroan sebanyak 6 miliar 25 juta 373.372 saham. Dan jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 5 miliar 238 juta 125.322 saham atau mewakili 86,93%. Karenanya ketentuan quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 tahun 2020, pasal 16 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan terbatas telah dipenuhi. Sehingga dalam rapat ini dapat dibicarakan dan diambil keputusan yang sah atas seluruh mata acara dalam rapat ini. Demikian kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, dan terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini
baik mengenai pengumuman, pemanggilan, maupun quorum rapat ini sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang telah dibacakan sebelumnya oleh Bapak Notaris, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai seluruh mata acara rapat ini. Dengan ini, saya selaku Ketua Rapat, saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk pada hari ini dengan resmi dibuka pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, sebelum memulai pembahasan mata acara rapat ini, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu atau kesempatan tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan sesuai mata acara rapat. Dengan prosedur dalam tata tertib rapat ini, kemudian akan dilanjutkan dengan mengambil keputusan sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 POJK nomor 15 garis miring 2020 dan pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dan hal ini juga telah dinyatakan dalam tata tertib rapat ini. Selanjutnya untuk penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan akan kami sampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan mengenai kegiatan usaha dari perseroan pada acara pertama rapat ini. Marilah kita mulai membicarakan seluruh mata acara rapat ini. Mata acara pertama rapat yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berkaitan dengan mata acara pertama rapat ini, kami persilakan kepada Bapak Widarto selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan. Kepada Bapak Widarto kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Rapat. Para pemegang saham yang kami hormati, perkenanlah saya mewakili direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan direksi sebagai berikut. Kinerja bisnis tahun 2023. Pada tahun 2023, Perseroan menunjukkan kinerja operasional dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar 15,3 triliun pada tahun 2023. Itu menurun sebesar 7,6% bila dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2022 sebesar 16,6 triliun atau 90% dari target tahun 2023. Yang sebesar 16,9 triliun penurunan penjualan itu disebabkan oleh penurunan harga jual produk sawit sebesar 16,6% dan volume penjualannya juga mengalami penurunan 3,8% bila dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk produk gula
harga produk dan volume penjualan gula mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,1% dan 20,8% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun komposisi penjualan ekspor berbanding penjualan lokal sebesar 13% berbanding 87%. Rasio laba kotor mengalami penurunan dari 21% pada tahun 2022 menjadi 19,1% pada tahun 2023. Secara rupiah, laba kotor juga mengalami penurunan dari 3,5 triliun pada tahun 2022 menjadi 2,9 triliun di tahun 2023. Di samping itu, laba operasional juga mengalami penurunan sebesar 14,8% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Laba bersih perseroan mengalami penurunan sebesar 12,6% dari Rp 801 miliar pada tahun 2022 menjadi 612 miliar di tahun 2023. Adapun EBITDA perseroan juga mengalami penurunan sebesar 7,9% atau dari 3 triliun pada tahun 2022 menjadi 2,9 triliun di tahun 2023. Sampai akhir 2023, perseroan mengelola areal seluas 79.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit dan tebu yang terdiri dari areal tanaman penghasilan atau TM sawit sebesar 55.000 dan areal tanaman belum menghasilkan TBM sebesar 10.000 hektar serta 14.000 hektar tanaman tebu. Dengan lokasi perkebunan di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sebagian dari masa TBM tersebut segala memasuki usia produktif, sehingga kinerja operasional diharapkan tetap akan tumbuh pada tahun-tahun mendatang. Selama tahun 2023, produk TBS atau tanaman buah segar, perseroan inti dan plasma mengalami peningkatan sebesar 14% atau 97.000 ton dari 688.000 ton di tahun 2022 menjadi 785.000 ton di tahun 2023 atau mencapai 101% dari target panen yang ditetapkan pada tahun 2023. Seiringan dengan peningkatan produksi tandan buah segar di tahun 2022, produksi minyak sawit mentah atau CPO, perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 31,2% dari 298.000 ton di tahun 2022 menjadi 316.000 ton di tahun 2023 atau 90% dari target. Produksi minyak goreng perseroan mengalami penurunan dari 277.000 ton di tahun 2022 menjadi 218.000 ton di tahun 2023. Tetapi produksi biodiesel mengalami peningkatan sebesar 8% dari 337.000 kiloliter di tahun 2022 menjadi 360.000 kiloliter di tahun 2023 atau 91% dari target tahun 2023. Penurunan produksi minyak goreng tersebut dipengaruhi oleh penerapan kebijaksanaan DMO atau Domestic Market Obligation pemerintah sejak dari tahun 2022. Dari segi bisnis gula, produk gula perseroan mengalami penurunan sebesar 6% dari 250.000 ton di tahun 2022 menjadi 235.000 ton di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kuota impor yang lebih sedikit di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan juga penurunan panen tebu dibandingkan tahun 2022. Tantangan di tahun 2023, perubahan iklim dan pola cuaca terus berdampak pada kegiatan operasional perkebunan.
Kondisi cuaca yang tidak menentu berdampak negatif terhadap produksi tandan buah segar dan minyak sawit mentah di Indonesia. Selain itu, tantangan bagi para produsen kelapa sawit juga terus berlanjut, di mana terus menghadapi tingginya gejolak di pasar komoditas serta berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga harga minyak goreng dalam negeri tetap terjangkau. Gejolak geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina dan Timur Tengah mengakibatkan banyak harga komoditas juga ikut bergejolak. Namun perseroan dengan langkah yang hati-hati dapat mengatasi fluktuasi harga komoditas tersebut. Prospek usaha di tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, terutama dengan musim kering dan terjadi pada tahun 2023 akan memberikan dampak produksi di tahun 2024. Dan juga di tahun 2024 merupakan tahun politik di mana diharapkan dalam tahun politik tersebut stabilitas keamanan dan juga komoditas dapat tetap terjaga. Penjualan produk-produk perseroan yang bergerak dalam bidang industri makanan juga diharapkan meningkat dalam situasi ekonomi yang semakin membaik di tahun 2024 ini. Minyak kelapa sawit masih merupakan salah satu komoditas perkebunan penyumbang ekspor tertinggi di Indonesia. Industri ini juga dianggap sebagai elemen strategi dalam perekonomian Indonesia yang saat ini merupakan produsen dan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, sektor perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi negara. Perseroan optimis akan adanya kemajuan yang stabil di masa akan datang. Perkebunan kelapa sawit perseroan masih akan terus memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan dari tahun ke tahun, di mana dengan umur tanaman kelapa sawit perseroan yang menurut rata-rata tertimbang masih berkisar 14 tahun. Perseroan masih akan terus berkembang di tahun-tahun akan datang. Pada saat ini perseroan sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit baru inti dan plasma di Sumatera Selatan dan juga di Kalimantan Barat. Pengembangan perkebunan baru ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan panen perseroan pada saat perkebunan lama mulai menurun produktivitasnya. Dari sektor industri gula, Indonesia secara umum masih mengalami defisit pasokan gula lebih kurang sebesar 5 juta ton. Sehingga prospek usaha gula di ke depan masih akan memberikan peluang yang sangat besar kepada perseroan untuk dapat mengisi permintaan atas pasokan gula tersebut. Penelitian dan pengembangan. Bidang penelitian dan pengembangan menjadi salah satu bagian penting untuk menjalin berkelanjutan usaha perseroan. Sejalan dengan strategi perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian tanah, maka perseroan melakukan upaya untuk pembenahan tanah, pemupukan yang lebih efektif dengan menggunakan sumber-sumber alamiah serta penelitian dalam hal mengendalikan hama penyakit tanaman. Manajemen sumber daya manusia. Perseroan memiliki 2.835 karyawan tetap yang tersebar di areal perkebunan dan pabrik milik perseroan. Guna meningkatkan produktivitas, manajemen sumber daya manusia, perseroan berfokus pada upaya peningkatan kompetensi setiap karyawan sehingga bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan mampu secara konsisten meningkatkan praktek tata kelola perusahaan termasuk praktek pertanian yang baik. Kami percaya hal ini sangat penting guna mempertahankan kepercayaan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Yang tanpa itu bisnis perseroan tidak akan berlanjut. Meningkatkan kinerja organisasi merupakan proses yang langsung terus menerus, yang meliputi evaluasi serta penyesuaian dan perbaiki prosedur
dan sistem pengawasan. Selain itu, pelaksanaan prosedur standarisasi dan sertifikasi untuk layanan atau produk juga diperlukan, terutama mengingat tingginya permintaan konsumen untuk produk dan jasa. Prosedur ini diterapkan khususnya untuk industri kelapa sawit, di mana manajemen keuangan, sosial, dan lingkungan serta menjadi faktor utama yang mempengaruhi penilaian produk. Sertifikasi juga berperan penting dalam perdagangan lokal. Apabila ini di tengah munculnya keraguan akan pemanfaatan industri perkebunan kelapa sawit, isu deforestasi. Terkait sertifikasi, sampai dengan tahun 2023, Perseroan sudah memperoleh sertifikasi ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, untuk di kebun di Sumatera Selatan dan di Lampung. Juga di tahun 2023, 75% dari kebun-kebun milik Perseroan dan 85% dari PKS, pabrik kelapa sawit, telah mendapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk kebun dan pabrik yang lain sekarang dalam tahap proses audit. Kami harap tidak lama lagi Perseroan dapat menambah sertifikat ISPO-nya. Tanggung jawab sosial dan bagi perusahaan. Dari sisi tanggung jawab sosial, Perseroan telah menyelesaikan evaluasi social mapping pada area-area operasional. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mempertajam program-program Perseroan agar lebih terarah, komprehensif, dan bermanfaat secara berkelanjutan. Selama tahun 2023, Perseroan lebih kurang telah melakukan investasi sebesar 3 miliar rupiah untuk tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian Perseroan kepada masyarakat sekitar. Salah satu bentuk kepedulian Perseroan adalah dengan menerima dan memberi tandan buah kosong, tanda buah segar atau debu bagi masyarakat sekitar. Perseroan memikul tanggung jawab untuk ikut peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan yang dikelola. Perseroan menitik beratkan kepada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program ekonomi dirancang Perseroan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma dan sebagai kerjasama lain. Program ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan usaha-usaha kecil produktif. Program pendidikan bertujuan ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui program bantuan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, Perseroan juga ikut mendukung program pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi keseluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk program kesehatan, Perseroan untuk membangun poliklinik di perkebunan dan pabrik-pabrik milik Perseroan. Terakhir adalah bidang lingkungan. Direksi terus mendorong manajemen Perseroan untuk melaksanakan tata kelola perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Direksi memberikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan misi Perseroan untuk turut memberikan kontribusi dalam kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Tindakan direksi pada tahun 2023. Direksi Perseroan melakukan rapat setiap 1 bulan dan untuk tindak lanjuti dari rapat tersebut untuk memastikan bahwa semua strategi jangka pendek maupun jangka panjang dari Perseroan dapat tercapai. Perubahan susun pengurus. Di tahun 2023 terdapat perubahan susunan anggota direksi Perseroan dan pengunduran diri dari Bapak Chin Po Peng. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengangkatan anggota direksi baru, yaitu Bapak Ravindan Verasamy dan Bapak Jason Indrian Winata. Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris tidak ada perubahan di tahun 2023. Apresiasi. Perseroan akan terus melakukan bisnis secara bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian.
penerapan praktek, terlebih untuk tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitasi, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan, serta menetapkan kontrol internal yang mitigasi resiko yang ketat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, para relasi atau segala bentuk kerjasama yang baik dan komitmen serta penghargaan kami kepada para manajemen dan karyawan atas kontribusi yang kerja kerasnya. Semoga perseroan tetap jaya dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk selanjutnya, acara rapat kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Masih. Terima kasih kepada Bapak Widarto atas penyampaian laporannya. Setelah mendengar laporan direksi, selanjutnya saya akan menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 sebagai berikut. Perkenankanlah kami mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan penilaian terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan di tahun 2023 dan juga kami sampaikan penilaian Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam laporan ini juga kami sampaikan arahan strategis yang bisa menjadi panduan bagi manajemen perseroan untuk menghadapi tantangan sektor usaha agribisnis. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh harapan bagi perseroan, terutama pandemi COVID-19 yang sudah selesai dan daya beli masyarakat sudah membaik. Perseroan dapat menunjukkan kinerja yang sangat baik di sektor usaha kelapa sawit dan juga gula apabila dibandingkan dengan para pesaing perseroan. Kinerja perseroan di tahun 2023 secara fundamental, kondisi internal perseroan terbilang semakin baik, berbagai kegiatan perbaikan di lapangan dan peningkatan produktivitas terus dilakukan, program-program kerja terlaksana dengan konsisten dan ekspansi usaha terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Produksi tandan buah segar atau TBS dari perkebunan inti perseroan mengalami peningkatan dari 512.000 ton di tahun 2022 menjadi 622.000 ton di tahun 2023. Hal ini ditunjang adanya tanaman yang sudah memasuki masa penghasilan untuk kebun inti, produksi tandan buah segar atau TBS dari kebun plasma mengalami sedikit penurunan dari 175.000 ton menjadi 164.000 ton. Di samping itu, sektor gula juga mengalami sedikit penurunan produksi dari 250.000 ton pada tahun 2022 menjadi 235.000 ton pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh pemberian alokasi kuota impor yang lebih sedikit di tahun 2023 dibandingkan dengan 2022. Pada tahun 2023, kisaran harga rata-rata minyak sawit mentah atau CPO yang diperdagangkan di Indonesia Rp11.258 per kilo di luar PPN atau 12% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Perkembangan harga CPO pada tahun 2023 diwarnai oleh kondisi dua semester yang cenderung simetris, di mana pada semester pertama tahun 2023 minyak sawit mentah atau CPO diperdagangkan pada harga Rp11.469 per kilo di luar PPN, tetapi terus menurun pada semester kedua tahun 2023 menjadi Rp11.046 per kilo di luar PPN. Dari sisi infrastruktur perkebunan, perseroan juga telah melakukan banyak
perbaikan pada sistem pengairan di lokasi perkebunan. Perbaikan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan mengantisipasi masalah perubahan iklim yang drastis yang tidak menentu. Sampai dengan tahun 2023, perseroan telah memperoleh sertifikasi ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil untuk 75% dari kebun-kebun dan 85% dari PKS milik perseroan. Beberapa kebun dan pabrik yang belum mendapatkan sertifikasi ISPO saat ini sedang menjalani tahapan audit terkait, sehingga diharapkan bisa mendapatkan sertifikasi ISPO dalam waktu singkat. Prospek bisnis di tahun 2024, tahun 2024 merupakan tahun yang penuh harapan, terutama dengan telah selesainya penyebaran virus COVID-19, pembatasan kegiatan masyarakat mulai dihapuskan, dan roda ekonomi juga sudah mulai berputar kembali. Penjualan produk-produk perseroan yang bergerak dalam bidang industri makanan juga diharapkan meningkat dalam situasi ekonomi yang semakin membaik di tahun 2024 ini. Sebagai produsen dan mengekspor minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia, industri kelapa sawit dianggap sebagai elemen strategi dalam kerangka perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sektor perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi negara. Perseroan optimis akan ada kemajuan yang stabil di masa depan. Di samping itu, Indonesia merupakan bangsa minyak goreng yang besar, sehingga peluang perseroan masih cukup besar untuk menjual minyak gorengnya di pasar domestik. Di samping itu, produksi gula nasional juga masih belum dapat mencukupi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia, di mana saat ini masih mengalami kekurangan pasokan gula, sehingga prospek bisnis gula perseroan di masa yang akan datang akan tetap bagus, mengingat pasokan akan stok gula masih sangat terbatas di Indonesia. Salah satu tugas dari Dewan Komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa perseroan telah melaksanakan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Secara berkala, Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan evaluasi berkaitan dengan praktek bisnis dan kepatuhan perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yang diantaranya meliputi aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian. Manajemen telah mengembangkan sistem dan pedoman tata kelola perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan 4 kali pertemuan dengan Direksi Perseroan yang dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober untuk memastikan bahwa Direksi Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris sepakat dengan hasil evaluasi atas prospek bisnis perseroan yang dilakukan direksi dan menilai bahwa direksi telah bekerja dengan baik. Dewan Komisaris juga sangat mendukung tujuan strategis yang telah diagendakan untuk tahun 2023 dan seterusnya. Sejumlah skema ekspansi telah disusun, tentunya akan membuat perseroan lebih fokus dalam meraih pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sisi tanggung jawab sosial, perseroan telah menyelesaikan evaluasi social mapping pada area-area operasional. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mempertajam program-program perseroan agar lebih terarah, komprehensif, dan bermanfaat secara berkelanjutan. Selama tahun 2023,
Perseroan kurang lebih telah melakukan investasi sebesar 3 miliar rupiah untuk tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian perseroan kepada masyarakat sekitar. Perseroan memikul tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan yang dikelola. Salah satu bentuk kepedulian perseroan adalah dengan membeli tandan buah segar atau TBS atau tebu dari masyarakat. Program CSR perseroan menitik beratkan kepada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program ekonomi dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma dan berbagai kerjasama lainnya. Program ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan usaha kecil produktif. Program pendidikan bertujuan ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, perseroan juga ikut mendukung program pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk program kesehatan, perseroan membangun poliklinik perkebunan di perkebunan milik perseroan, dan yang paling akhir adalah bidang lingkungan. Dewan Komisaris terus mendorong manajemen perseroan untuk melaksanakan tata kelola perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan misi perusahaan untuk turut memberikan kontribusi dalam kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Apresiasi. Dewan Komisaris menyadari bahwa kemampuan perseroan dalam menghadapi segala tantangan serta pencapaian yang diperoleh tahun 2023 merupakan hasil dari upaya maksimal serta dedikasi direksi dan segenap karyawan di berbagai tingkat serta dukungan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi mereka baik individu maupun kolektif yang telah memungkinkan perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan sepanjang tahun. Kami yakin perseroan akan terus tumbuh dengan berkembang di masa depan. Kami juga senantiasa berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Kami pun berharap agar dapat terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan demi kebaikan kita bersama. Demikianlah laporan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan perseroan untuk tahun buku 2023. Sekarang marilah kita masuk ke bagian terakhir mata acara pertama rapat, yaitu pengesahan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Sebagaimana kita ketahui, laporan keuangan yang akan disahkan tersebut telah diumumkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang dibaca dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Pada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Halo, tes, tes. Halo, halo, Pak. Tadi saya
dapat informasi kan bahwa dua bidang utama yang dipegang oleh perusahaan adalah Maaf Pak, Pak, kepada penanya mohon menyebutkan nama dan juga pemegang saham Pak. nama saya Joko, jumlah sahamnya 6.800. Nah, saya tadi dapat informasi bahwa dua bidang utama yang dijalankan oleh perusahaan adalah perkebunan kelapa sawit dan juga gula. Nah, dari dua bidang ini, menurut pandangan daripada manajemen, mana yang lebih menguntungkan? Apakah bisnis gula ataukah bisnis kelapa sawit? Uh, Kalau memang tadi saya dengar juga informasi bahwa Indonesia ini kan masih defisit cukup banyak untuk gula ya, sehingga kita harus impor. Kalau memang gula itu menguntungkan, seperti beberapa tahun yang lalu ketika TBLA kalau nggak salah itu mau memulai bisnis gula kan mengkonversi dari lahan kelapa sawit itu diubah jadi gula, jadi tebu. Nah, mungkin ada baiknya kalau mungkin bisa diperluas jadi tanaman yang belum yang sudah tua itu mungkin diganti dengan apa namanya gula gitu. Karena kalau untuk kelapa sawit sendiri kan banyak kendala-kendala ya, di mana sebenarnya pasokan kita mungkin sekitar 50 juta kalau nggak salah ya. Yang kebutuhan dalam negeri sendiri kan cuma 25%-nya. Nah, kebanyakan kita kan tergantung pada pasar ekspor. Sementara di ekspor itu sendiri kan banyak batasan-batasan dan juga banyak minyak-minyak nabati lainnya. Sehingga makanya kemudian kan Pak Jokowi mendorong biodiesel. Nah, sekarang ini kalau misalnya gula kan kita nggak ada terlalu keterbatasan seperti itu, bahkan kita mengisi kekosongan di dalam negeri nih, gitu loh. Nah, apakah nggak lebih baik kalau memang lebih bagus gula, apa nggak lebih baik ke arah gula aja gitu. Nah, terus begitu kalau itu satu. Terus tadi disebutkan juga bahwa produksi minyak goreng menurun sementara produksi biodiesel meningkat. Nah, pertanyaannya, apakah biodiesel ini lebih menguntungkan daripada minyak goreng, ataukah ini mau nggak mau karena ini adalah paksaan dari pemerintah harus dimasukkan ke biodiesel? Karena setahu saya program pemerintah yang biodiesel ini, kalau nggak salah adalah untuk menutup kelebihan ekspor yang nggak tertampung, yang ditolak oleh negara luar, sehingga salah satu jalan keluarnya adalah lewat biodiesel ini, gitu. Dan mungkin berikutnya adalah tentang saya lihat sebenarnya secara pertumbuhan kita penjualan segala macam hasilnya dari tahun ke tahun ada peningkatan, ya. Secara operating profit juga meningkat, tetapi semuanya itu banyak kemakan oleh interest expense, Pak. Nah, saya lihat juga debt to equity ratio-nya daripada TBLA ini kan cukup tinggi ya, di atas 2 gitu artinya. Nah, dan tahun lalu juga kan pernah ada kasus juga kalau nggak salah yang dinilai outlook negatif kalau nggak salah pada waktu itu untuk TBLA. Nah, kira-kira bagaimana nih perusahaan menyikapi kondisi ini untuk memperbaiki supaya kita nggak menghasilkan tapi hasilnya cuma buat bayar utang yang makin lama makin besar gitu loh Pak. Interest yang makin besar. Apa mungkin ada pemikiran untuk mungkin menarik pihak lain, private placement atau red issue atau bagaimana untuk menutupi kekurangan dana itu, Pak. Terima kasih. Mungkin, silakan, Bu. Terima kasih Pak Joko, pertanyaannya sangat bagus sekali dan sangat pada poin-poin yang sangat penting sekali. Jadi pertanyaan pertama itu adalah apakah bisnis sawit lebih bagus atau bisnis gula lebih bagus?
dua-duanya bagus Pak. Cuma kadang-kadang kan ada ritmenya, ada dinamikanya. Kadang sawit lebih bagus, kadang gula lebih bagus. Jadi dua-duanya masih bagus. Memang belakangan kalau kita harus akui bahwa karena adanya kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, dan kemudian juga patokan HET, minyak goreng, itu dipatok masih sangat rendah sekali, itu sangat mempengaruhi. Kemudian berikutnya juga gejolak harga komoditas CPO di pasar global juga turun, itu juga membuat harga jual rata-rata kita di tahun 2023 tidak setinggi seperti di 2022. Tapi di 2022 justru sawit lumayan bagus, Pak. Nah, jadi persoalan bertekad tetap mempertahankan bisnis sawit dan gula. Kita tidak akan tinggalkan. Kemudian Bapak bilang, apakah tidak sebaiknya dikonversi saja kebun sawit ke kebun tebu, Pak? Sudah kita lakukan dan sampai hari ini sudah kita mencapai hampir 14.000 hektar. Terakhir, data terakhir kita hampir 15.000 hektar. Jadi sudah lumayan. Tidak semua kebun sawit boleh dikonversikan ke kebun tebu, Pak. Terutama kalau di daerah yang agak basah, itu cocok untuk sawit, sangat cocok untuk sawit, tapi tidak cocok untuk tebu. Jadi itu tidak bisa dikonversi. Dan yang bisa dikonversi itu adalah di daerah, di kebun-kebun sawit yang Lampung Tengah ke bawah atau sekitar Lampung Tengah, itu yang cocok untuk kebun tebu. Itu sudah kita lakukan dan sudah lumayan, sudah mencapai hampir 15.000 hektar, Pak. Pertanyaan Bapak yang kedua, apa ya? Yang biodiesel. Biodiesel, ya. Mengenai biodiesel, saya ingin tambahkan sedikit lagi. Bapak bisa lihat bahwa dengan kebijakan yang bertubi-tubi di sawit, kita punya penjualan secara volume di minyak goreng turunnya sedikit saja, Pak. Jadi tidak besar. Tadi kalau saya nggak salah ingat hanya sekitar 3% ya. Ya benar, 3,8% saja. Ya, sedangkan biodiesel itu naik. Bukan di mana lebih untung apa enggak. Biodiesel itu kita naik sekitar 8% kalau nggak salah ini. Ya, biodiesel naik sekitar 8%. Itu karena kontrak kita dengan pemerintah, dalam hal ini SDM yang kemudian diberikan kepada Pertamina, AKR, Shell, dan lain-lainnya, itu naik, Pak. Jadi di 2023 naik. Nah, kalau kita sudah kontrak, namanya kontrak, itu harus dipenuhi gitu. Nah, kalau yang di minyak goreng, karena kebijakan yang bertubi-tubi itu HET dipatok, kemudian harus ada DMO, harus ada minyak goreng kita itu agak merosot sedikit, tapi tidak besar, hanya 3,8%. Jadi mau dikatakan bahwa keseimbangan semuanya ini masih dijaga. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bisnis utamanya persoalan Pak itu pada 3 ujung tombak Pak. Satu minyak goreng, kedua itu adalah biodiesel. Yang dua ini yang Bapak sebut bisnis sawit. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah gula. Nah, 3 ujung tombak ini sekarang ini kira-kira porsinya itu sepertiga, 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 Pak. Tapi di tahun 2024, gula akan meningkat lebih pesat. Mungkin dia akan di atas 40% sedikit. Kenapa? Karena HET gula itu sudah dinaikkan. Dulu kalau nggak salah HET-nya gula itu 12.500, sekarang sudah 17,5 ya. Ya. Sudah 17.500. Ya, kita tidak bisa jual 17.500, itu ada harga di supermarket, tapi kita jual ke supermarket itu sudah mendekati, sudah sekitar 16.500-an. Nah, itu membuat gula di tahun 2024 cukup menarik. Dan kita juga harapkan nanti dari kebun tebu kita juga hasil yield-nya akan menarik. Kita sudah mulai giling tebunya mulai di bulan Mei. Dan akan berakhir sampai sekitar Oktober dan November. Pertanyaan ketiga Bapak sangat bagus sekali, itu adalah mengenai interest. Tapi saya ingin koreksi sedikit bahwa debt equity ratio kita itu tidak di atas 2, sekitar 1,5 ya, sekitar 1,5 Pak, bukan 2.
Nanti kalau mau cocok-cocokkan angka, boleh kita ada corporate secretary kita, kita hitung. Karena tidak hanya Bapak, para bank, perbankan itu akan pelototin juga. Kita dibatasin itu di 2, tidak boleh lebih dari 2, dan tidak pernah kita mencapai di atas 2. Selalu turun, dan di Maret kalau nggak salah sudah lebih, Maret 2024 sudah lebih turun lagi ya, akan turun terus. Nah, kenapa apa itu debt kita juga tinggi? Satu, karena memang TBL seperti Bapak kalau ikutin kira-kira 5 tahun terakhir itu kita melakukan ekspansi terus, Pak. Ya, kita bikin pabrik biodiesel, kita bikin sugar refinery. Sugar refinery juga sudah ekspansi dari 600 ton menjadi 900 ton. Kemudian kita bikin sugar mill. Kemudian kebun tebunya dari hanya berapa ribu hektar, sekarang sudah 14.000, 15.000. Ini kan ekspansi terus, Pak. Tentunya pembiayaannya juga akan meningkat terus. Tapi seiring dengan itu, kita juga pikirkan untuk bagaimana pengurangan. Kemudian juga jangan lupa Pak, eh, tipikal bisnis kita ini itu juga makan modal kerja tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali. Kenapa? Misalnya kalau bisnis sawit, dari kebun kita sendiri itu kan semua harus cash semua. Bayar buruh, beli pupuk, apa semua cash semua. Ya kan, hasil keluar kan kita jual perlu waktu. Kemudian kita jual juga ada kredit lagi. Nah, itu butuh kebutuhan modal kerja tinggi sekali. Kemudian kita punya bagian pemasaran ini, jualan minyak gorengnya jauh lebih besar daripada produksi kebun kita. Sehingga kita masih harus beli CPO dari luar. Nah, kalau beli CPO dari luar, itu harus kasih uang muka dulu, Pak. Barang belum datang, kita mesti kasih uang muka dulu. Sekarang ini harga CPO sudah sekitar berapa? 12.500, hampir 13.000, Pak. Plus PPN atau include PPN lagi. Itu per kilo. Nah, sekali beli kan, kalau kita beli kan ratusan ribu ton, puluhan ribu ton, itu kebutuhan modal kerja besar, Pak. Nah, belum lagi juga di tebu dan di gula juga sama. Kita import, kita dapat kuota misalnya, kita begitu sekali import, wah butuh lagi dana. Jadi memang kebutuhan modal kerja juga besar, plus ekspansi-ekspansi, maka eh, pembiayaan dari luar itu cukup besar. Tetapi kalau Bapak lihat kita secara konsisten terus juga menurunkan itu, yang saya setuju sekali dengan Bapak bilang, coba lakukan issue juga. Dan ini terakhir sudah kita lakukan di bulan Maret ya, 2023 sudah kita lakukan juga. Cukup sukses. Terima kasih sekali partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu pemegang saham. Tentunya ya harus ada tahapannya, jangan terus-terusan nanti terus-terusan para pemegang saham juga bosan nanti ini kok minta terus gitu. Jadi ada tahapannya Pak. Demikian apa yang Bapak pikirkan sebetulnya persoalan sudah kita jalankan ya, tetapi perlu waktu Pak, perlu waktu untuk terus melihat hasilnya. Demikian penjelasan dari Direksi Perso. Mungkin ada tambahan dari Bapak, Pak Wid? Saya tambah lagi Pak. Sebetulnya yang dikatakan sawit itu masih prospeknya bagus Pak. Dan juga begitu gula. Jadi beras sawit kita anggap luar negeri dan dalam negeri kita pandangannya. Kalau gula mungkin kita pandangan di dalam negeri. Nah sekarang kita punya sawit itu kan baru umur 14 tahun Pak. Sayang kalau kita cutting, yang tadi Pak Darmo memang agak katakan yang areal itu sangat penting. Tapi yang kita punya baru kurang lebih rata-rata kan 14 tahun. Ini kan sawit kan bisa 20 sampai 25 tahun. Kalau kita potong sekarang, sayang Pak untuk ininya. Itu salah satu juga. Kedua juga mengenai masalah tebu. Kita memang lagi cari Pak. Areal sawit kita cari, aliar tebu juga kita cari. Ya, kita mencari di mana-mana, bahkan kita ada satu jalan yang nanti akan kerjasama mungkin dengan areal-areal masyarakat ya, yang mana sudah kita instruksikan dan kita juga tingkatkan harga pembelian tebu yang sangat signifikan ya, supaya mendorong mereka orang mau nanam sawit. Yang mana mungkin Bapak ketahui dulu penggerak kita juga tanam singkong di Lampung juga kan kita Pak.
Nah, kita juga agak sebagian sekarang lahan-lahan singkong juga ada sebagian lari ke ke tebu, Pak. Ini pelan-pelan kita akan tingkatkan. Bahkan kita dengan perusahaan-perusahaan yang lain, mungkin katakan dengan Infutani atau apa yang HTI, yang mana sekarang sudah bisa istilahnya nanam pangan dan lain-lain, kita juga sudah kerjasama Pak untuk meningkatkan untuk ke gula. Jadi arti kata Pak, dua-duanya ini kita akan tingkatkan Pak. Karena kita melihat kedua-duanya ini prospeknya cukup bagus, Pak. Nah, terus yang dikatakan Pak Darmo, memang ekspansi pabrik kita luar biasa, Pak. Ya, yang mana katakan kita punya sentral di Lampung, kayak seperti biodiesel kita sudah 3.500 ton per hari, Pak. Ya, minyak goreng kita sudah 6.000 ton per hari, Pak. Mesin punya kapasitas. Nah, makanya tadi Pak Darmo katakan itu banyak kita beli juga CPO-CPO dari luar. Itu karena kita punya pemasaran cukup dominan, minyak goreng kita tidak cukup kalau dibantu oleh kebun kita sendiri. Kira-kira mungkin itu tambahan-tambahan sedikit Pak untuk yang di ini. Mungkin mesti ada lagi mungkin Bu yang ininya. Silakan. Mungkin pertanyaan berikutnya. Oh ya, silakan Pak. Mic-nya. Selamat siang. Nama saya Andri, pemegang saham minoritas 253778. Pertanyaan saya simpel hanya satu aja. Mohon penjelasan revaluasi dari penilaian aset tetap sebesar 409 miliar. Kenapa? Satu aja Pak ya, pertanyaan Pak Andri ya. Itu revaluasi itu adalah kita lakukan karena ada kebijakan pemerintah. Kalau nggak salah waktu itu ada insentif pajak ya, tax insentif ya. Tahun 2000 berapa itu? Hah? Berapa? Kira-kira tahun 2016-17. Jadi kita lakukan revaluasi. Jadi kita naikkan karena begitu revaluasi kita cuma hanya bayar pajak berapa persen, kecil ya. Ada insentif pajaknya gitu Pak. Misalnya 3% atau 5%, oke kita bayar ke Ditjen Pajak. Tapi kelebihannya itu adalah kalau kita naikkan itu revaluasi, dan memang sebetulnya secara harga pasar sudah naik kan Pak. Karena apa? Karena mesin-mesin kita, pabrik-pabrik kita, itu waktu kita dirikan, itu kan kita catat dengan cost value, dengan nilai perolehan. Dengan berjalannya waktu kan naik harga toh, besi naik, bahan bangunan naik, semua naik. Tentu harga pasarnya sebetulnya juga sudah naik gitu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan appraisal. Waktu itu kita tunjuk appraisal company, mereka nilai. Nah, kita catat ada penambahan nilai sekitar yang seperti Bapak kutip tadi itu sekitar 405 miliar. Itu kita bayar pajak ini. Kelebihannya itu adalah nanti 405 miliar itu kan kita bisa catat sebagai penyusutan, Pak. Kita bisa catat penyusutan sebagai pengurangan terhadap keuntungan kita. Jangan lupa bahwa TWLD tiap tahun untung kan, Pak. Jadi tiap sekarang berapa? 22% ya? 22% tahun lalu ya. Tahun berapa? Sekarang 19% ya. Lumayan kan, Pak. Kita bayar waktu itu revaluasi itu hanya 3 atau 5%. Kemudian sekarang ini penyusutannya ini kita bisa menghemat keuntungan bayar pajak itu sekitar 19 dulu sampai 22%. Jadi tujuannya itu, Pak. Jelas, Pak ya, Pak Andri. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Boleh. Saya, Pak. Jadi karena sudah pegang mic ya, silakan, Pak. Menarik juga nih Pak ya. Jadi kan terkait dengan biodiesel tuh Pak ya. Nama dulu Pak. Mike Hussein Pak, pemegang saham minoritas. Terkait biodiesel nih Pak, yang tadi biodiesel itu B berapa Pak? B30, 40 atau berapa gitu? Sekarang 35. B35 sekarang. Oke, 35. Semakin itu kemungkinannya kan semakin bagus gitu Pak ya. Ya. Kan pemerintah akan menargetkan itu Pak.
Setahu saya apakah dari sawit atau dari tebu itu Pak? Biodiesel. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua terkait dengan debt equity ratio Pak. Apakah manajemen memonitor dengan pertambahannya debt equity ratio itu berpengaruh terhadap return on equity atau return on asset? Kalau bisa ya dimonitor lah Pak, sehingga lebih baik. Saya rasa itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Pak, jadi biodieselnya itu sekarang sudah B35 dan itu akan diambil dari RBDPO bahan bakunya Pak. RBDPO itu adalah CPO di refine sedikit, ditarik keluar dia punya PFAD, itu sebagai bahan baku untuk bikin biodiesel Pak. Jadi 100% itu adalah dari basisnya dari sawit, bukan dari tubuh Pak. Kemudian pertanyaan Bapak adalah the equity ratio kita tadi sudah saya jelaskan bahwa kita masih jauh daripada maksimum limitnya itu. Kita masih di 1,5-an, sedangkan maksimum limit kita sekitar 2. Terus apakah ada pengaruh? Ya tentunya dengan 1,5 itu sebetulnya sudah termasuk cukup normal lah Pak di kalangan bisnis itu. Apakah ada pengaruh terhadap return on equity atau apa return on asset segala? Ya, plus minusnya ada. Karena dengan adanya tambahan hutang, baru kita bisa ada tambahan aset, bisa ada tambahan produksi, bisa ada tambahan penjualan, ada tambahan revenue. Kalau kita nggak ada tambahan asetnya, nggak nambah utang, nggak dapat asetnya, nggak bisa dapat barangnya, ya nggak bisa jual juga. Nggak bisa nambah penjualan. Jadi memang ada plus minusnya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mungkin saya tambah sedikit, Pak. Jadi yang tadi dikatakan biodiesel, bukan itu aja, Pak. Bahkan PFAD, asam itu pun sekarang kita sudah ada mesinnya, Betul. bisa untuk dijadikan biodiesel. Nah, begitu juga stearin, Pak. Kita sudah bikin refined stearin. Mesinnya pun sudah ada. Bahkan refined stearin kita tambah lagi ekspansi, Pak. Karena harganya sekarang lagi bagus. Jadi memang investasi-investasi ini memang betul untuk yang mana kita menyesuaikan yang mana lebih baik. Kayak seperti yang mentah ya, kalau orang lain biodiesel mungkin dari CPO atau everyday PO yang tadi dikatakan, kita sekarang dari seed ini juga PFAD juga bisa Pak. Stearin sebetulnya bisa, tapi kita bikin refined stearin, Pak. Lebih harganya lebih tinggi. Jadi itu banyak sekali variasi-variasi yang di bidang CPO ini yang harus kita kembangkan. Jadi sekarang kita melihat kalau satu CPO itu bukan untuk jadi minyak goreng yang lebih ini, tapi yang downstream turunan-turunan itulah Pak, yang jujur-jujur aja Pak, yang orang lain belum tentu ngikut, tapi ya mudah-mudahan kita duluan Pak dengan yang lain, tambahan invest inilah yang mendapatkan keuntungan di dalam hal itu Pak. Saya rasa itu Pak, tambahan sedikit Pak. Silakan Pak. Maaf, sebentar Pak. Bapak tadi penanya terakhir namanya siapa Pak? Hussein ya? Pak Hussein. Hussein, Bapak telah hadir ya Pak? Ya udah. Mungkin pertanyaan Bapak ini dulu Pak. Yang di depan, Ya. Tadi angkat tangan dulu Bapak ya. Ya. Bapak ini kalau nggak salah sudah kunjungan ke Wailunik ya, ke Lampung. Beliau menjadi saksi kita Pak, bahwa ada ekspansi semua dan ada pabrik-pabrik yang seperti Pak Widarto bilang itu yang re-esterification PFAD, itu yang bisa nanti dijadikan input lagi, masukan untuk memproduksi biodiesel. Bapak ke Lampung 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Akhir April. Ada pertanyaan? Akhir Mei. Oh ya, silakan Pak. Oke, selamat siang. Ya. Nama saya Richard Tanjung, pemegang saham 1.250.000. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan untuk mengunjungi kawasan pabrik TBLA di Lampung. Terima kasih kepada Pak Hardi dan Pak Erik yang menemani dan menjelaskan di sana. Sangat impresif melihat kawasan industrinya dan juga melihat kesiapan infrastruktur yang sudah dilakukan selama beberapa saat ini. Nah, melihat pembangunan misalnya sugar
millnya, sugar refinery millnya, itu berarti kan nanti capex-nya sudah nggak ada ya Pak ya? Apakah nanti ke depannya kita akan bisa melihat net profit margin dari perseroan akan meningkat, mungkin bisa double digit. Terus pertanyaan kedua, tentang ini Pak, kebutuhan gula kan selalu kekurangan. Kalau boleh dijelaskan kuota, untuk mendapatkan kuota itu seberapa sulitnya Pak? Apakah bisa kita ajukan sebanyak-banyaknya atau tergantung kebaikan hati dari pemerintah Pak? Terus kemudian ketiga tentang ini Pak, apa brand name dari Rose brand ya Pak ya, kan cukup bagus ya Pak ya, cukup kuat. Apakah pernah dilakukan studi Pak? Apakah ini mempengaruhi keputusan pembeli pada saat misalnya di minimarket atau apa untuk membeli gula atau membeli minyak goreng? Seberapa kuat brand name-nya Rose brand ini Pak? Keputusan pembelian dari pembeli akhir. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin saya mulai yang terakhir dulu, Rose Brand Pak. Rose Brand kita itu sangat kuat sekali, terutama di gula. Karena kalau Bapak keliling sekarang di supermarket, Indomaret, Alfamaret, pernah sesaat itu kalau nggak salah di bulan Maret, April Pak, itu banyak gula yang hilang, yang kosong. Tapi Rose Brand secara konsisten ada terus di situ. Jadi memang Rose Brand itu kuat sekali Pak, terutama di gula. Di minyak goreng, kalau Bapak lihat memang banyak sekali itu, puluhan merek itu. Ya kita masuklah 5 besar di situ. Dan penjualan kita tidak hanya di supermarket, tetapi di traditional market itu juga lebih kuat, lebih kencang. Selain Rose Brand, kita ada brand yang kedua yaitu Tawon. Jadi dua-duanya kita jalankan. Itu satu. Terus kemudian Bapak bilang bahwa kapan kita punya margin bisa meningkat, memang sedang kita usahakan maksimal, Pak. Tetapi untuk meningkatkan margin itu banyak faktor pengaruhnya, Pak. Satu itu kalau di sawit adalah harga jual komoditas CPO. Kalau di global itu lagi tertekan turun, itu susah. Seperti Bapak tadi katakan, memang mayoritas kita punya CPO itu masih harus tergantung pasar global. Jadi kalau pasar globalnya rendah, dalam negeri juga ikut turun. Nah, ini ketekan juga. Di gula, karena kita sebagian juga ada yang import refinery raw sugar untuk sugar refinery kita, itu juga sangat tergantung dari fluktuasi harga raw sugar di luar. Nah, kalau pas harga raw sugar di luar rendah, di dalam negeri kita masih tinggi, nah udah margin kita luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan di 2024 bisa kayak gini, karena pemerintah kan sudah angkat HET-nya gula naik, terus di luar agak turun. Mudah-mudahan lebih baik, Pak. Gitu. Ya, mungkin saya tambah sedikit, Pak. Silakan, Pak. Tapi berapa susah tadi mendapatkan alokasi import kan? Ya, sebetulnya Pak, kita yakin, Pak, dengan kerjasama kita dan mana selalu boleh katakan kita menunjang kekurangan-kekurangan pasar itu diterima oleh pemerintah. Dan atas anjuran beliau-beliau itu juga kita juga ada di mana-mana. Jadi kalau mengenai Rose Brand di mana-mana diterima Pak, karena ya kita jamin kualitas semua terjangkau dan lain-lain bisa diterima. Dan kedua mengenai masalah jatah, mungkin Bapak ketahui kalau GKP Pak, gula kristal putih, mungkin kita yang terbesar Pak. Dari refined sugar, nah, ini lain ya, refined sugar lain untuk ke industri ininya. Tapi kalau mengenai GKP, arti kata jujur aja Pak, kita yang ada sekarang ini kita akan ekspansi lagi Pak. Ya toh, yang mana di pabrik kita yang ada di Welunik yang Bapak kunjungi, itu nanti bukan 900 lagi Pak. Nanti akan datang mudah-mudahan 1.200. Jadi kalau kita yakin itu kan selalu kita kan diaudit ya. Kedua juga pemerintah juga ada kirim semua ya surveyor atau apa melihat kapasitas mesin apa segala dan lain-lain. Jadi supaya apa yang dikasihkan mungkin Bapak juga dengar ada yang dikasih jatah apa segala tapi realisasinya nggak ada.
Tapi kalau kami insya Allah Pak, mudah-mudahan kita semua tidak pernah cacat. Dan bahkan seperti tahun ini, kami dapat 95.000 ton juga sebelum Mei. Kasih pembatasan akhir, kami sudah selesai semua importnya Pak. Jadi kami punya keyakinan kalau mengenai jatah apa segala ya, mungkin kita tidak kalah lah. Orang lain kita bisa, pasti kita bisa. Mungkin kita yang kalau GKP Pak, sekarang kita yang terbesar. Kurang lebih itu aja Pak, namanya masih. Mungkin dari Pak Junedi mau tambahkan Pak, suka duka untuk dapatkan kota ini, beliau yang ujung tombak kita ini Pak. Ya, saya menambahkan penjelasan dari Pak Widarto dan Pak Darmo. Kalau kuota ya kita memang dipercaya untuk itu Pak. Tapi kalau sumber gula yang dari tebu, kebetulan kan ada pemerintah sudah mencanangkan juga adanya multi usaha Pak. Pak Sungai Budi punya grup hutan tanaman industri Pak. Ya, sekarang sudah boleh tanaman pangan, Pak. Jadi di HTI itu sudah boleh tanam tebu, Pak. Jadi itu merupakan ekstensifikasi daripada lahan tebu yang kami bisa kelola untuk selanjutnya bisa menghasilkan tebu yang digiling di Lampung Tengah. Demikian penjelasan kami. Terima kasih, Bapak. Bapak yang paling belakang tadi. Ya, Ya silakan Pak. silakan Pak. Selamat siang Bapak-Bapak. Saya Alex Pak, retail 150.000 saham. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai gula Pak. Kalau saya lihat kan kontribusi gula ini terhadap revenue perusahaan itu sebesar 36% di tahun 2023. Nah saya pengen tanya Pak, apakah di tahun ini akan ada rencana kenaikan volume dan juga ASP-nya Pak? Karena kalau kita melihat tadi Bapak sebut di tahun ini akan membuat dari 36% menjadi 40% kan. Jadi menurut saya ini akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua Pak mengenai biodiesel, permintaan B35, apakah di 2024 ini Pak akan bertambah dibandingkan tahun 2023? Karena kalau saya baca di berita, pemerintah itu merencanakan trial B40, dan tadi berhubungan dengan kuota Pak, apakah sama dengan gula, apakah TBLA mendapatkan kuota dari pemerintah untuk B35 ini, B40 ini. Yang ketiga, di Desember 2023 saya dengar ada berita pembuatan pabrik refinery untuk CPO di daerah Lampung. Nah, saya pengen tahu Pak perkembangannya, karena kalau saya cari-cari per kuartal tahun lalu, saya belum tahu nih apakah pabrik ini yang di Lampung ini udah jadi atau belum. Itu aja Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Jadi Pak Alex, memang benar tahun 2024 ini kita punya potensi untuk menaikkan bisnis gula kita lebih baik. Kesatu, harganya HET-nya sudah naik, sudah menjadi 17.500, dan juga volumenya lumayan karena kita waktu di akhir 2023 kita masih ada inventory kita yang kita akan simpan untuk di 2024. Jadi kenaikan di 2024 kita harapkan bisa dari dari volume dan dari harga. Sehingga yang tadi saya kasih hints, kira-kira kemungkinan dia akan naik secara proporsional dengan bisnis sawit itu. Tadinya sepertiga, mungkin tahun 2024 ini gula bisa sedikit di atas 40%. Kedua, pertanyaan Bapak adalah B35 apakah akan jadi B40? Memang itu yang sangat kita harapkan, Pak. Dan memang pemerintah sedang giat-giatnya untuk menuju ke B40. Terakhir kita dengar trial run-nya sudah berhasil. Tinggal sekarang ketok palunya belum. Mungkin terkait dengan peralihan pemerintahan baru. Mungkin ditunggu pemerintahan baru diketok palu. Dan biasanya kontrak biodiesel itu selalu dilakukan di bulan Desember ya, Desember. Jadi November Desember Pak, sekali turun kontraknya November Desember itu dia tutup kontrak 1 tahun. Jadi kita harus tunggu sampai bulan November Desember kita akan lihat. Ekspektasi kita akan bertambah volumenya, apalagi kalau nanti benar-benar sudah menjadi di B40 Pak. Jadi mungkin saya tambah sedikit Pak mengenai biodiesel ini. Ibaratnya kami sudah ajukan Pak penambahan alokasi. Jadi kalau Bapak tadi dikatakan dari 35 menjadi 40,
Ya mudah-mudahan Pak, kan itu kan semua nanti diaudit atau diperiksa lagi bahwa kapasitas yang terpasang kita juga sudah naik Pak. Pasti itu kami yakin itu, dan bahkan kami sudah dari tim ESDM itu sudah ke Lampung Pak, udah meninjau dan sudah tercatat. Jadi kalau nanti ada alokasinya naik, otomatis kami dapat tambahan Pak. Karena mesin kami itu sudah terpasang, yang tadi saya bilang 1.000 sekarang udah jadi 3.500. Karena sekarang, nah mungkin saya akan cerita Pak ya. Nah kalau mengenai masalah biodiesel dengan istilahnya minyak goreng atau apa, itu bisa kongsi pakai Pak istilahnya. Ya dari CPO kita merubah RBD dulu Pak. Nah biodiesel juga harus pakai RBD yang tadi Pak Darmo katakan. Jadi itu bisa kita pakai, jadi nanti jadi RBD, bisa jadi minyak goreng, bisa jadi biodiesel. Itu dua-duanya kita sudah ekspansi tamat dan tunggu siap ada market, kita langsung running itu Pak. Saya rasa kira-kira itu tambahannya. Ya, pertanyaan terakhir Bapak itu adalah mengenai pabrik minyak goreng refinery kita yang di Lampung itu sudah selesai Pak, dan sekarang sudah trial run, sudah smooth, sudah lancar. Itu sebetulnya akan disiapkan pada saat kalau biodieselnya naik ke B40, kita mesin yang tadi Pak Widarto bilang ekspansi biodiesel itu, ini refinery-nya sudah ada. Jadi semua sudah ready kok Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan habis kali ya. Kalau nggak jalan-jalan Pak. Iya. Dah. Ya, silakan. Pertanyaan lagi Pak. Ada. Udah. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka diusulkan untuk menerima baik, menyetujui, dan mengesahkan laporan direksi mengenai jalan usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen atas persetujuan atas laporan tahunan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara pertama rapat ini. Hasil pemungutan atau perhitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan memperhitung suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi easy.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan tidak setuju, tetapi dari pemegang saham yang melalui e-proxy menunggu konfirmasi dari tidak ada pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir melalui e-proxy menyatakan tidak setuju. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc.
Dari pemegang saham yang hadir tidak ada yang menyatakan suara abstain, tetapi dari pemegang saham yang hadir melalui proxy, jumlah saham yang abstain adalah sebanyak 5.284.898 saham atau 0,100089%. Karena dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi Z.KC atau e-proxy, ada yang memberikan suara abstain atau tidak setuju, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk menghitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Mereka yang memberikan suara abstain mewakili sejumlah 5.284.989 saya ulangi 5.284.898 saham atau 0,100089% dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sehingga suara setuju sebanyak 100%. Oleh karena suara abstain mengikuti suara mayoritas pemegang saham. Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan usul dalam mata acara pertama rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sebagaimana yang tercantum dalam laporan keuangan laporan laba rugi konsolidasi perseroan dan entitas anak yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, perseroan telah membukukan laba tahun berjalan sebesar 612.218.000.000 sesuai dengan kebijakan dividen perseroan. Maka pada kesempatan ini Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk membagikan dividen tunai final sesuai kebijakan dividen sebesar 214.934.880 rupiah atau sebesar Rp40 per saham. Sedangkan perseroan mensisihkan sebesar 500 juta rupiah. Sisa dari laba bersih tersebut setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perseroan yang dimasukkan dalam pos saldo laba. Pada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk menyetujui dan menetapkan menggunakan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu membagikan dividen tunai final sebesar 214.014.934.880 rupiah atau sebesar Rp40 per saham, dan sebesar 500 juta rupiah ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perseroan yang dimasukkan dalam pos saldo laba, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlakukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan.
kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara kedua rapat ini. Hasil pemungutan atau perhitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan menghitung suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi easy.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan tidak setuju, tetapi dari pemegang saham yang hadir melalui proxy yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.091.700 saham atau 0,05902%. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan abstain, sedangkan yang hadir melalui e-proxy sebanyak 848.414 saham atau 0,0162%. Karena dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi easy.kc atau e-proxy ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk memperhitung suara yang telah memberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Mereka yang memberikan suara abstain adalah sebanyak 848.414 saham, dan yang menyatakan tidak setuju adalah 3.091.700 saham. Dari pemegang saham yang memberikan suara abstain mengikuti suara mayoritas, oleh karenanya pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 5.235.033.622 saham atau dalam persentase 99,9409%. Terima kasih. Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan menyetujui dan mengesahkan usul dalam mata acara kedua rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Sehubungan dengan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan dan tugas pengurusan yang dilakukan oleh direksi, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menetapkan besarnya jumlahnya honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimal kenaikan 10% dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Pada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimal kenaikan 10% dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara ketiga rapat ini. Hasil memperhitungkan suara yang akan disampaikan oleh notaris dengan memperhitung suara dari para pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi isi.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau pernyataan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi isi.kc. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sedangkan yang hadir melalui e-proxy yang tidak setuju sebanyak 7.554.657 saham atau 0,144%. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau penyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi isi.kc. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan suara abstain, sedangkan yang hadir melalui e-proxy yang memberikan suara abstain sebanyak 851.914 saham atau 0,016%. Karena dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi isi.kc atau e-proxy ada yang memberikan suara ketidaksetuju atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk memperhitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Mereka memberikan suara abstain mewakili sejumlah 851.940 saham atau 0,0162%. Sedangkan mereka yang memberikan suara tidak setuju mewakili sejumlah 7.554.657 saham atau 0,1442%. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau memberikan suara abstain dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga dapat disimpulkan pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 5.230.570.665 saham atau 99,855%. Masih berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan usul dalam mata acara ketiga rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu menunjukkan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pada kesempatan ini, kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 ini, kami mengusulkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas pendelegasian wewenang dan pemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan menunjukkan tersebut. Pendelegasian wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut diusulkan karena masih dilakukan penilaian secara berkelanjutan untuk kriteria atau pembatasan akuntan publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit, sehingga penunjukan akan dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
Kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya kita akan lakukan pemungutan suara untuk usul mata acara keempat rapat ini. Hasil pemungutan atau perhitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan pemperhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi EasyDoc.c atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi EasyDoc.c. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sedangkan yang hadir melalui e-proxy yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 4.454.957 saham atau 0,085%. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau mengatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi EasyDoc.c. Pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan memberikan suara abstain, sedangkan yang hadir melalui e-proxy yang memberikan suara abstain sebanyak 5.322.398 saham atau 0,101%. Oleh karena dari pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi EasyDoc.c atau e-proxy ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu mohon bantuan Bapak Notaris untuk memperhitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Pemegang saham yang memberikan suara abstain mewakili sebanyak 5.322.398 saham atau 0,101%, dan mereka yang memberikan suara tidak setuju mewakili sebanyak 4.451.957 saham atau 0,085%, sehingga yang memberikan suara setuju adalah sebanyak 5.228.347.967 saham atau dalam persentase 99,813%. Berdasarkan pemberian dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan menyetujui dan mengesahkan usul dalam acara keempat rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara kelima rapat, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban perseroan terkait realisasi penggunaan dana dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu 2 dan penawaran umum obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 perseroan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi penggunaan dana yang diperoleh perseroan dari penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu 2 dan penawaran umum obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2023. Terkait penawaran umum obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2023 pada tanggal 4 April 2023, jumlah dana yang diperoleh perseroan adalah sebesar 425 miliar rupiah dan dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaannya sebesar
6.813.000.000 rupiah, maka dana bersih yang diperoleh perseroan adalah sebesar 418.188.000.000. Sampai dengan hari ini, semua dana tersebut telah digunakan seluruhnya oleh perseroan sebagai tambahan modal kerja perseroan untuk pembelian bahan baku. Terkait penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu 2 atau disingkat HMETD 2 pada tanggal 28 April 2023, jumlah dana yang diperoleh perseroan adalah sebesar 409.965 juta rupiah dan dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan sebesar 3.755 juta rupiah, maka dana bersih yang diperoleh perseroan adalah sebesar 406.210 juta rupiah. Sampai dengan hari ini, semua dana tersebut yang telah digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk tambahan modal kerja perseroan dan untuk penambahan kebun kelapa sawit, kebun tebu, dan pembelian bahan baku perseroan. Kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan persyaratan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk menerima baik laporan pertanggungjawaban perseroan terkait realisasi menggunakan dana dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu 2 dan penawaran umum obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 perseroan tahun 2023. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan untuk pemungutan suara untuk usul mata acara kelima rapat ini. Hasil pemungutan atau perhitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi easy.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau pernyataan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sedangkan yang hadir melalui e-proxy juga tidak ada yang menyatakan tidak setuju. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada yang menyatakan suara abstain, sedangkan yang melalui e-proxy sebanyak 688.414 saham atau 0,013%. Karena dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi easy.kc atau e-proxy ada yang memberikan suara ketidaksetujuan atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu mohon bantuan Bapak Notaris untuk memperhitungkan suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Mereka yang memberikan suara abstain sebanyak 688.414 saham dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, sehingga yang memberikan suara setuju adalah sebanyak 5.238.125.322 saham atau sebanyak 100%. Masih. Berdasarkan pemberitaan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan usul dalam mata acara kelima rapat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati,
Demikian seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk telah selesai. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya saya menutup rapat umum pemegang saham perseroan pada pukul 16 ya. 15.59 waktu Indonesia Barat.